Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Mesya Damayanti NPM 12 serta rekan saya Muhammad Najib NPM 85. Di sini kami akan menjelaskan mengenai biaya atau expense. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Menurut FASB tahun 80 mendefinisikan biaya sebagai aliran keluar atau outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa ataupun pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut IAI tahun 94 mendefinisikan bahwa biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva ataupun terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu biaya dan rugi. Atas dasar definisi biaya bisa dikatakan bahwa yang termasuk biaya hanya kos yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan harusnya dikelompokkan sebagai rugi atau loss. Memang rugi dan biaya merupakan perubahan yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan laba perusahaan. Akan tetapi hanya biaya yang harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Dari definisi yang terdapat dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI tidak memisahkan biaya dengan rugi. Jadi, semua potensi jasa baik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, semua potensi jasa yang digunakan itu untuk memperoleh pendapatan disebut dengan biaya. IAI secara spesifik menyebutkan hal tersebut seperti yang tertulis dalam paragraf 78 berikut. Kerugian termasuk ke dalam kelompok beban. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Yang pertama yaitu pengukuran biaya. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan utang. Oleh karena itu, biaya ini dapat didasarkan pada yang pertama, cost historis, merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Kemudian yang kedua yaitu kos pengganti atau kos masukan terkini, menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ada setara kas, adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan secara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan itu normal. Meskipun ada berbagai dasar penilaian, dalam praktek yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah cost historis. Kemudian selanjutnya yaitu proses pembebanan kos. Pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya adalah periode berjalan dan bagian kos yang dilaporkan itu sebagai aktiva harus dapat ditentukan dengan jelas. Kemudian di sini ada masalah yang sering muncul yang sehubungan dengan pemisahan kos tersebut. Yang pertama yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep penandingan.
Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan ini memerlukan dasar yang tepat dan upaya yang disajikan. Dasar penandingan ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seorang akuntan. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, akan tetapi juga menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang digunakan. Dalam praktek, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya pendapatan dalam satu periode. Dasar penandingan tersebut yaitu yang pertama ada hubungan sebab akibat, yang kedua ada alokasi sistematik dan rasional, dan yang ketiga ada pembebanan segera. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun sudah dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Kemudian di sini ada beberapa masalah yang sering timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Yang pertama, pemakaian barang dan jasa yang bagaimana yang dapat diidentifikasi dengan produk. Yang kedua, apabila biaya tidak menambah nilai produk tertentu, kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang, dan bagaimana biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga yaitu kapan biaya yang terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan. Selanjutnya, pada dasar penandingan yang kedua ada alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan digunakan bukan produk atau unit fisik, tetapi periode. Kos yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya. Apabila manfaat kos tersebut dialokasikan secara sistematik pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Kemudian yang ketiga ada pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atau dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Contoh pencatatannya biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Dalam statement FASB nomor 2 yaitu Accounting for Research and Development Cost disebutkan bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. Di
sini terdapat beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching, di antaranya ada bukti objektif dan evaluasi terhadap konsep matching. Yang pertama, bukti objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Salah satu alasan begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung, dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Misalnya pemakaian metode prosentase penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang. Apabila taksiran sekarang terhadap total cost kontrak menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui atas kontrak yang telah dilaksanakan. Kemudian ada evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional tetapi sulit diterapkan dalam praktek. Alasan utama terletak pada konsep cost attached yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cost attached tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Dalam situasi tertentu, konsep cost attached tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan tetapi atas interval waktu. Kos akan dibebankan sebagai biaya bila kos tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat diterapkan, maka kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode-periode secara sistematis. Kemudian menurut Thomas, kebanyakan akuntan hanya omong kosong, belaka, dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama ada additivity. Alokasi harus melibatkan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya. Tidak kurang, tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah alokasi sebelum alokasi. Yang kedua, unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga, defensibility. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.